Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di seperempat siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Apa saja keutamaan sholat duha menurut hadis yang sahih? Keutamaan sholat duha menurut hadis ada 10. Sholat duha adalah bagian dari sedekah terbaik, membawa kecukupan rezeki hingga dijanjikan pintu surganya. Berikut 10 keutamaan sholat duha menurut hadis yang sahih. Yang pertama, sholat duha adalah sedekah terbaik. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan. Keutamaan sholat duha menurut hadis, walaupun hanya 2 rakaat, seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang besar. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, sholat duha adalah membawa kecukupan rezeki. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan. Keutamaan sholat duha menurut hadis, barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang sholat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya sore hari. Hadis riwayat Daud, Ahmad, dan Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, sholat duha adalah waktu tepat memohon ampunan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan padanya. Seberapa besar dosa yang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai keutamaan sholat duha menurut hadis? Dijelaskan. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini diampunkan atas dosa para umat meski sebanyak buih-buih di lautan. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang keempat, sholat duha adalah berpahala haji dan umrah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umrah. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umrah yang sempurna. Apakah keutamaan sholat duha menurut hadis benar demikian?
apalagi bila sholat duha dilakukan di bulan Ramadan, di mana segala amalan pasti pahalanya akan dilipat gandakan. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi nomor 586. Kemudian yang kelima, sholat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kelima adalah ladang memperoleh keuntungan. Rasulullah SAW menimbang keuntungan sholat duha. Seberapa banyak? Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan. Keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Perolehlah keuntungan ghanimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan atau tempat perang dan banyaknya ghanimah, keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah, keuntungannya, dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya. Ia lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Kemudian yang keenam, waktu paling ijabah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keenam adalah ini waktu paling diijabah. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, terhindar dari keburukan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketujuh adalah akan dihindarkan dari banyak keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Mengapa bisa demikian? Adanya ikatan yang selalu ditumbuhkan setiap hari dengan Yang Maha Kuasa akan menambah besar iman dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengamati setiap perilaku kamu. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan sebagai berikut. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang kedelapan, sehatkan tubuh. Keutamaan sholat duha lainnya adalah baik bagi kesehatan tubuh. Tak hanya secara rohani,
Sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan semua otot yang masih kaku, supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. Kemudian yang ke-9, wajah lebih bercahaya. Keutamaan sholat duha yang ke-9 adalah akan membuat wajah orang-orang yang menunaikan lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Kedua, sholat sunnah seperti sholat duha dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran serta terus dekat dengan Allah. Dengan begitu, seseorang jadi tak mudah stres. Kemudian yang ke-10, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-10 adalah akan dibuatkan pintu khusus di surganya. Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Itulah 10 keutamaan sholat duha menurut beberapa hadis sahih. Sungguh sangat beruntung bagi yang selalu istiqomah mengerjakan sholat duha. Insya Allah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan di atas. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.